Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tiara. Gimana kabarnya Mbak Aini? Alhamdulillah. Kak Tiara sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Kak Aini. Oke, jadi selamat datang di video podcast kali ini bersama saya Ainiatul Badriyah dengan NIM 53020210013. Dan saya dengan Mbak Tiara dengan NIM 53020210074. Oke, jadi kita akan membahas apa sih Mbak Tiara pada pembahasan kali ini? Kita akan membahas prinsip musawah Mbak Aini. Prinsip musawah atau prinsip kesetaraan. Lebih tepatnya prinsip musawah dalam aspek sosial dan hukum untuk menangkal radikalisme. Nah iya betul sekali. Iya. Oke. Belum masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita membahas tentang apa itu musawah. Dimulai dari saya dulu atau Mbak Tiara dulu? Mbak Aini boleh Mbak. Oke. Baik, dapat kita ketahui bersama bahwasanya musawah itu salah satu prinsip dari moderasi Islam. Moderasi Islam sendiri itu suatu prinsip untuk salah satunya menangkal radikalisme atau diskriminasi. Karena moderasi beragama itu prinsip agama yang tidak terlalu condong ke kanan, radikalisme, atau ke kiri, liberal. Jadi moderasi Islam itu di tengah-tengahnya. Dan salah satu prinsip dari moderasi Islam yaitu musawah, artinya kesetaraan atau kesamaan. Maksud kesamaan di sini itu tentu dalam banyak aspek sosial, hukum, politik, dan lain-lain. Untuk dasar hukum tentang prinsip musawah ini terdapat di surat Al-Hujurat ayat 13 yang intinya bahwasanya semua manusia itu setara, yang membedakan yaitu ketakwaannya. Dari sini itu Quraisy Shihab itu memberikan pendapat tentang kata kuncinya itu asal-usul manusia. Jadi asal-usul manusia itu sama, maka selanjutnya manusia itu berada dalam kesetaraan dalam aspek sosial seperti itu. Jadi prinsip musawah itu mengajarkan kita untuk diskriminasi. Kalau dalam hal sosial tentu tidak ada kasta, tuan atau rakyat atau semuanya itu dianggap setara. Oh, kalau misalnya di lingkup sosial itu berarti sesama gender, sesama kalangan itu berarti itu setara ya Mbak, jadi nggak ada pembedaan ya seperti itu ya? Iya, dalam kita memperlakukan orang lain juga tidak ada mana atasan atau bawahan. Prinsip musawah itu mengajarkan hal-hal seperti itu. Mungkin dalam aspek hukum ada penjelasannya sendiri, Mbak Tiara? Dari aspek hukum ya, untuk bernegara ini kan tentunya kita ini dibangun dari pihak para pemerintah dan para rakyat ya. Jadi menurut saya sendiri pemerintah ini memiliki perannya dan rakyat juga memiliki peran, karena kedua pihak ini Mbak ini sesungguhnya ini mempunyai keterikatan dan harus mempunyai suatu hubungan yang positif supaya bisa menegakkan prinsip musawah tadi seperti itu. Lalu jika dari pihak pemerintah ya Mbak ini bisa kita lihat itu kan pemerintah ini punya wewenang untuk mengatur negara. Nah, bisa kita lihat sendiri pemerintah ini mempunyai wewenang untuk menegakkan prinsip musawah. Nah, jadi mempunyai kekuasaan yang lebih untuk menegakkan prinsip musawah ini ketimbang rakyat. Nah, salah satunya itu seperti bisa menegakkan hukum dengan adil. Jadi tidak ada peraturan atau hukum yang mendiskriminasi ke salah satu golongan saja Mbak ini. Nah, seperti itu. Betul. Karena mungkin di zaman sekarang banyak sekali yang orang-orang bermain dengan hukum. Hukum itu berpihak pada orang-orang kaya misalnya dalam banyak kasus. Nah, iya. Nah, itu salah satu kasusnya ya Kak.
Terus juga sebenarnya kan pemerintah itu seharusnya menjaga hak asasi manusia ya. Akan tetapi pada faktanya mungkin agak sulit untuk dijalankan seperti itu. Mungkin butuh proses yang lebih. Wah, jika prinsip musyawarah ini diterapkan di banyak aspek kehidupan, pasti kehidupan ini benar-benar akan sejahtera. Nah, iya Mbak, ini betul sekali. Seperti halnya kita kan sebagai rakyat juga ya, kita harus seperti pemerintah yang sudah menjalankan kewajibannya, semisal seperti itu, kita bisa mendukungnya dengan cara bertanggung jawab, seperti tadi yang Mbak Aini jelaskan di lingkup sosial seperti itu ya. Salah satunya seperti itu juga. Oke, jika prinsip musyawarah ini kita kaitkan dengan radikalisme. Sebelumnya kita bahas radikalisme dulu. Mungkin radikalisme agama itu dapat dipahami tentang terlalu meyakini secara ekstrim apa yang diyakini dan mendiskriminasi kepercayaan orang lain. Mungkin bisa ditambahkan dari Mbak Tiara? Ya, jika kita lihat faktanya ya, kan mungkin banyak penganut yang seperti fanatik dengan kepercayaannya sendiri seperti itu. Nah, menurut saya sendiri mungkin itu seperti kurang pemahaman juga tentang prinsip musyawarah ini. Jadi mereka betul. Jadi mereka seakan-akan menganggap seperti golongan semisal B atau C yang berbeda. Jadi mereka anggap salah seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu ya Mbak ini ya. Oke, jadi musyawarah ini merupakan salah satu prinsip untuk menangkal radikalisme, karena musyawarah kan mengajarkan tentang kesamaan dan kesetaraan, sedangkan radikalisme itu muncul karena perasaan diskriminasi terhadap kelompok lain. Nah iya Mbak, gitu. Di kesimpulannya ya gimana? Mungkin Mbak ini mau menambahkan lagi mungkin dari Iya. Jadi prinsip, meskipun moderasi Islam itu prinsipnya banyak, tapi salah satunya itu musyawarah merupakan prinsip yang apabila diterapkan itu bisa mencegah adanya radikalisme. Mungkin dari Mbak Tiara? Mungkin kan sebagai prinsip musyawarah ini bisa sebagai kontra dari radikalisme ya. Mungkin menurut Mbak ini bagus nggak sih semisal kita ini memberi edukasi kepada para remaja tentang pentingnya prinsip musyawarah ini supaya kedepannya kita mempunyai generasi yang lebih bagus dan bisa meminimalisir radikalisme. Nah, itu merupakan langkah awal yang bagus sekali untuk salah satunya menangkal radikalisme, yaitu dengan memberikan edukasi kepada anak-anak muda terkait moderasi Islam atau moderasi beragama, agar kepercayaan terhadap sesuatu itu tidak fanatik sehingga menyalahkan kepercayaan orang lain. Yaitu salah satunya tadi langkah yang bagus sekali, yaitu dengan memberikan pengajaran kepada generasi-generasi muda. Itu langkah awalnya. Ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu jawaban ya untuk masalah negara kita yang saat ini mungkin masih terlihat seperti itu. Jadi apabila musyawarah atau prinsip kesetaraan, yaitu salah satu prinsip dari moderasi Islam, itu diterapkan, itu mungkin bisa meminimalisir adanya radikalisme. Itu Mbak Tiara. Jadi mungkin bincang kita cukup sampai di sini kali ya untuk episode kali ini. Oke, harapan kita pastinya semoga radikalisme itu semakin minim dan tingkat moderasi beragama atau moderasi Islam itu semakin meningkat. Ya, semoga cita-cita kita semua bisa terwujud di masa yang akan mendatang. Oke, cukup sekian ngobrol dalam video podcast kali ini. Saya Aini Atul Badria. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya Tiara, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
Oke. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.